Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Berkaitan dengan video yang kemarin saya buat untuk menanggapi Natalia Iriani yang berkomentar tentang salah satu surat dari Rasul Paulus yang membuat seolah-olah bahwa Rasul Paulus itu melarang perkawinan dan menyatakan bahwa perkawinan itu adalah hal yang negatif karena orang-orang yang melakukan perkawinan akan ditimpa kesusahan. Jadi saya sudah menjelaskan itu pada video sebelumnya, nanti silakan saudara-saudara simak. Dia membuat judul, Natalie Iriani membuat judul Kawin Ditimpa Kesusahan. Maksudnya dia menyatakan ini karena dia menganggap bahwa Rasul Paulus menyatakan kawin itu adalah suatu kesusahan. Jadi itu yang dia maksud, kawin ditimpa kesusahan, melacur saja. Oke, kemarin saya sudah buktikan bahwa apa yang dimaksudkan oleh Natalie Iriani tentang salah satu surat Rasul Paulus itu tidak seperti yang dia pikirkan. Tidak seperti yang dipikirkan bahwa Rasul Paulus memberikan nilai negatif terhadap perkawinan itu sendiri, karena konteksnya tidak sedang berbicara tentang perkawinan secara umum kepada orang-orang Kristen, tetapi konteksnya sedang berbicara tentang perkawinan bagi para penginjil. Berkaitan dengan melacur saja, dan sudah saya berikan beberapa bukti bahwa melacur saja di dalam tema yang dia buat, Natalia Iriani buat ini, itu sebenarnya tidak sedang membahas tentang kekristenan. Itu sedang tidak menyerang kekristenan sendiri, tetapi dia sedang membongkar kedok dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhannya sendiri. Bahwa yang melegalkan pelacuran itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan saya sudah memberikan beberapa bukti di dalam video sebelumnya. Nanti silakan saudara-saudara simak. Kali ini kita akan lihat lagi salah satu bukti lagi. Sebelumnya, saya ingin membahas tentang apa kata Alkitab mengenai pelacuran itu sendiri. Mari kita lihat dalam Imamat 19 ayat 29. Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, seperti negeri itu, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Ini Imamat 19 ayat 29 yang menyatakan bahwa orang-orang Israel tidak boleh menjadikan anak perempuannya, kesucian anak perempuannya itu tidak boleh menjadikan mereka sebagai perempuan sundal. Ya, seperti kita tahu bahwa perempuan sundal itu adalah perempuan pelacur, perempuan-perempuan yang melakukan perzinahan. Nah, itu satu paket. Istilahnya begitu, satu paket. Supaya negeri itu jangan melakukan persundalan sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Jadi itu adalah suatu kekejian, itu adalah suatu dosa di mata Tuhan. Persundalan, persinahan, pelacuran itu adalah suatu dosa di mata Tuhan yang tidak boleh dilakukan oleh umat Tuhan. Itu menurut Imamat 19 ayat 29. Nah, sekarang kita lihat lagi dalam Ulangan 23. Ayatnya yang ke-17 sampai 18. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. Itu dosa di mata Tuhan. Dan di dalam perjanjian lama itu kita bisa menemukan banyak sekali ayat yang melarang perzinahan. Nah, perzinahan ini sendiri sudah termasuk dalam pelacuran dan persundalan. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Nah, sekarang mari kita lihat dalam salah satu surah di Al-Quran. Apakah Al-Quran melarang pelacuran itu sendiri? Saudara-saudara perhatikan di ini, Quran surah 24 ayat 33, surah An-Nur. Ini biasanya digunakan oleh Muslim untuk menyatakan bahwa pelacuran itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Al-Quran. Tapi mari kita simak apakah betul pelacuran itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayatnya, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dalam kurung dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian dalam kurung kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.
Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang dalam kurung kepada mereka setelah mereka dipaksa. Kalau kita perhatikan asbabun nuzul dari ayat ini menceritakan tentang Abdullah bin Ubay yang menyuruh budak perempuannya untuk melakukan pelacuran supaya apa yang dihasilkan dari pelacuran itu bisa disetor kepada Abdullah bin Ubay. Makanya budak perempuannya Abdullah bin Ubay ini memberitahukan itu kepada Muhammad, dan ayat ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya saudara-saudara tidak mengatakan bahwa saya mengarang, kita perhatikan saja. Ini adalah tafsir Jalalain. Kita perhatikan ya. Dan janganlah kalian paksa budak-budak wanita kalian. Imam Muslim telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Abu Sufyan yang ia terima dari Jabir ibnu Abdullah, yang telah menceritakan, tersebutlah bahwa Abdullah ibnu Ubay pernah mengatakan kepada seorang budak wanitanya, "Pergilah kamu melacurkan diri untuk mendapatkan sesuatu buat kami." Maka Allah menurunkan firman-Nya. Ini yang Allah turunkan. Begitu seterusnya. Di dalam Imam Muslim telah mengetengahkan pula dari jalur sanad ini bahwasanya seorang budak wanita milik Abdullah bin Ibnu Ubay yang dikenal dengan nama panggilan Masikah dan seorang budak lainnya yang bernama Umaymah, keduanya disuruh secara paksa untuk melakukan pelacuran. Kemudian kedua budak itu melaporkan hal itu kepada Nabi, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Jadi ayat Quran ini menceritakan tentang Abdullah bin Ubay yang menyuruh para budaknya untuk melakukan pelacuran, tapi karena para budaknya itu tidak mau, makanya dia laporkan itu kepada Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Itu konteksnya. Kalau saudara-saudara perhatikan di sini, kata yang digunakan, kalau tadi kita lihat asbabun nuzulnya, sekarang saya ingin kalian saudara-saudara memperhatikan kata yang digunakan dalam ayat ini berkaitan dengan kata nikah. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dalam kurung dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Nah, kata menikah di sini dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata nikahan. Saudara-saudara perhatikan ya, saya ambil dari sini biar jangan saudara-saudara bilang bahwa saya ini tipu. Saudara perhatikan ini katanya. Nikahan. Jadi kata yang digunakan dalam bahasa asli untuk kata menikah ini adalah nikahan. Nah, kata nikahan sendiri itu secara literal berarti melakukan hubungan seksual atau melakukan hubungan badan. Dari mana saya tahu bahwa kata ini berarti melakukan hubungan badan secara literal? Dari sumber Islam sendiri. Kita lihat, ini kita masih dalam sumber Islam. Kita tidak usah ambil di yang lain-lain, supaya jangan Muslim mengatakan bahwa kamu mengutip ini dan seterusnya, kamu memfitnah Islam dan seterusnya. Jadi kita ambil saja di dalam sumber-sumber Islam. Sumber Islam, saudara baca alislam.org. Di sini dikatakan bahwa ini. The Islamic term for marriage, nikah, literally means sexual intercourse. Artinya apa? Artinya adalah istilah Islam untuk pernikahan. Nikah secara literal artinya berhubungan seksual. Sekali lagi, istilah Islam untuk pernikahan, nikah secara literal artinya berhubungan seksual. Artinya apa? Artinya bahwa kata nikah secara literal dalam Islam itu bukan berarti bahwa hubungan antara suami dan istri, ikatan antara suami dan istri, bukan. Tetapi secara literal nikah berarti hubungan seksual, hubungan badan. Nah, kembali lagi kepada ayat yang tadi. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, ini artinya bahwa dan orang-orang yang tidak mampu
melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan badan, hendaklah menjaga kesucian dalam kurung dirinya. Jadi Allah bilang orang-orang yang tidak mampu melakukan hubungan seks itu harus menjaga kesucian dirinya. Tapi tapi kalimat selanjutnya Allah bilang begini, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Itu artinya bahwa ada kemungkinan orang-orang yang tidak mampu melakukan seksual itu bisa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi kepada konteks, kembali lagi pada asbabun nuzul. Asal dari ayat ini apa? Diturunkan. Jadi asal dari ayat ini diturunkan adalah karena para budak dari Abdullah bin Ubay itu disuruh untuk pergi melakukan pelacuran supaya mereka mendapatkan setoran dari pelacuran itu. Lalu Allah bilang, Abdullah, tidak usah kamu memaksakan mereka. Kalau memang mereka tidak mampu melakukan hubungan seksual, biarkan mereka menjaga kesucian, karena nanti ada saatnya saya, Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemampuan kepada mereka untuk melakukannya dengan karunia yang saya punya. Itu maksud dari apa yang dikatakan oleh ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang tidak melarang pelacuran. Allah Subhanahu wa taala sedang tidak melarang pelacuran. Dia hanya memberikan kelonggaran terhadap orang-orang yang tidak mau melakukan pelacuran itu sendiri, melakukan hubungan seksual itu sendiri. Kita lanjut lagi, dan ini mengenai kalimat selanjutnya yang ini mengenai tentang perjanjian antara Tuhan dengan hamba. Oke, mari kita lihat lagi pada kalimat selanjutnya dari ayat ini. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Nah, saudara-saudara perhatikan, apakah ada larangan tentang pelacuran? Tidak ada. Tidak ada larangan tentang pelacuran. Dari ayat ini saya bisa simpulkan dua hal. Yang pertama begini. Kalau misalnya para budak itu tidak mau melakukan hubungan seksual, maka biarkan saja. Karena pada suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan untuk mereka melakukan itu dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Terdengar seperti larangan, tapi coba saudara perhatikan kalimat yang kedua, kalimat yang selanjutnya. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang dalam kurung kepada mereka setelah mereka dipaksa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan barang siapa memaksa mereka, maka neraka jahanam adalah milik orang yang memaksa para budak itu? Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan demikian? Atau mengatakan bahwa perilaku itu adalah dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala malah mengatakan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang dalam kurung kepada mereka setelah mereka dipaksa. Mengapa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan bahwa perilaku pelacuran itu adalah sesuatu yang keji di mata Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu yang dosa? Allah Subhanahu wa taala malah memberikan satu pernyataan yang mengindikasikan seperti ini. Sudah, biarkan saja mereka tidak mau melakukan, jangan paksa mereka, hamba sahaya perempuanmu itu atau para budakmu itu, jangan paksa mereka melakukan pelacuran. Tapi kalau memang ada yang mau melakukan pelacuran, ya sudah, silakan saja. Jadi seperti itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak katakan bahwa pelacuran itu adalah sesuatu yang keji di mata Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu dosa? Tetapi Allah Subhanahu wa taala malah menyatakan bahwa maka sesungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang dalam kurung kepada mereka setelah mereka dipaksa. Kok bisa seperti itu? Lalu hal ini lagi nanti akan kita tarik kepada
penipuan Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah yang menurunkan Taurat. Sedangkan di dalam Taurat sendiri menyatakan bahwa perzinahan, persundalan, pelacuran itu adalah sesuatu yang keji di mata Tuhan. Jadi bagaimana? Bagaimana saudara muslim menjelaskan tentang hal ini? Di sini tidak ada perkataan Allah Subhanahu wa taala bahwa perilaku pelacuran itu adalah sesuatu yang keji di matanya atau sesuatu dosa. Tidak. Allah Subhanahu wa taala malah mengatakan bahwa maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi dengan kata lain, silakan kalian melakukan pelacuran, tapi jangan dalam keadaan paksa. Kalau kalian dipaksakan, saya akan mengampuni kalian. Saya akan menyayangi kalian. Itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya ingin bertanya kepada saudara-saudara muslim, di mana ayat Al-Qur'an yang melarang pelacuran? Dan untuk Mbak Natali Iriani, selamat. Sekali lagi Anda telah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya lah melegalkan pelacuran. Oke, saudara-saudara, itu saja yang ingin saya sampaikan. Silakan bagikan video ini sebanyak mungkin dan kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.